Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembahasan soal pada topik proses pembentukan urin. Pada soal ini ada soal tentang proses pembentukan urin. Tapi sebelumnya kita review dulu materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Oke, ini adalah tahapan proses pembentukan urin. Pada tahapan proses pembentukan urin ada 3 tahapan. Yang pertama adalah filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Bagaimana proses ini bisa terjadi dan di mana tempat terjadinya? Masih ingatkan bahwa darah pada tubuh manusia ini dipompa oleh jantung, maka darah ini juga akan mengalir melalui arteri aferen pada ginjal. Nah, arteri aferen pada ginjal ini kemudian darahnya akan masuk ke dalam glomerulus sini. Kemudian pada glomerulus ini akan terjadi filtrasi. Filtrasi itu penyaringan. Jadi darah yang ada pada tubuh manusia akan disaring. Oke, kemudian akan menghasilkan filtrat glomerulus. Filtrat glomerulus ini disebut juga dengan urin primer. Apa kandungannya? Ada urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, ada ion-ion juga, ada ion natrium, kalium, kalsium, dan klor. Nah, filtrat glomerulus ini selanjutnya, hasil filtrasi ini atau urin primer ini, karena dia masih mengandung zat yang berguna, misalnya di sini ada glukosa. Oke, ini kan masih ada glukosa tuh. Bentar ya. Oke, ini masih ada glukosa. Ini masih dibutuhkan oleh tubuh itu. Kemudian ada asam amino, ini juga masih dibutuhkan oleh tubuh. Natrium, kalium, kalsium, dan klor ini juga sebagian masih dibutuhkan oleh tubuh. Nah, zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh ini maka akan direabsorpsi. Re itu kembali, absorpsi itu penyerapan. Jadi diserap kembali. Di mana tempat terjadinya? Di tubulus contortus proximal di sini. Oke ya, di sini. Selanjutnya, akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan urin sekunder. Jadi, zat-zat yang masih berguna bagi tubuh ini sudah tidak boleh ada. Nah, sebagian ion-ionnya masih ada tuh. Oke, jadi glukosa, asam amino ini sudah tidak boleh ada. Kalau pada urin ini masih mengandung glukosa, bisa juga orang ini menderita diabetes mellitus gitu ya. Contohnya salah satunya. Nah, setelah urin sekunder ini melewati tubulus contortus proximal, maka dia akan melewati lengkung Henle. Nah, lengkung Henle ini berada pada bagian medula ginjal. Masih ingat kan bahwa ginjal ini, ya ini kan nefron ya. Nefron itu terdiri dari kapsula Bowman, yang kapsula Bowman ini terdiri dari glomerulus dan tubula. Oke, dan terdiri dari 2 lapisan ginjal. Jadi ginjal itu terdiri dari 2 lapisan. Lapisan yang atas ini adalah lapisan korteks. Ini korteks ini mulai dari sini sampai ke sini. Ini ya. Oke, dan ini adalah lapisan medula. Oke, jadi semacam ini. Selanjutnya, tubulus contortus proximal yang akan menghasilkan urin sekunder ini masuk ke bagian medula ginjal, yaitu masuk ke lengkung Henle. Selanjutnya dibawa menuju sini. Ini adalah tubulus contortus distal. Pada tubulus contortus distal ini akan dihasilkan urin sesungguhnya. Yang peristiwa yang terjadi adalah augmentasi. Nah, setelah urin ini sudah ada, jadi urin ini sudah menghasilkan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh lagi. Ada air, garam, urea, urobilin, zat warna pada urin yang menyebabkan urin warnanya kuning, urea yang menyebabkan baunya urin khas semacam itu ya. Nah, itu kemudian akan dibawa menuju tubulus colectivus. Nah, dibawa ke tubulus colectivus di sini. Kemudian nanti masuk ke pelvis renalis, kan, rongga ginjal, pelvis renalis, kemudian dikeluarkan sampai ke uretra.
Nah, ini adalah tahapan proses pembentukan urin. Sekarang kita lihat soal yang tadi ya. Ya, ini soalnya tadi. Kita baca bersama-sama. Filtrat glomerulus masih mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Maka diperlukan reabsorpsi zat-zat tersebut. Peristiwa tersebut terjadi pada bagian yang ditunjuk. Oke ya, masih ingat ya tadi bahwa reabsorpsi, penyerapan kembali. Oke, masih ingat kan? Ini adalah apa tadi? Ya, glomerulus. Kemudian bagian yang ini adalah ya tubulus contortus proximal atau tubulus proximal gitu aja. Oke, kemudian yang ini adalah tubulus contortus distal. Kemudian yang ini adalah tubulus collectivus. Oke. Collectivus. Nah, ini jadi darah ini akan disaring di glomerulus, akan menghasilkan urin primer, kemudian ditampung di kapsula Bowman. Kemudian karena filtrat glomerulus ini masih mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh, misalnya glukosa, protein itu ya, dan ion-ion, maka ini diserap kembali tuh. Reabsorpsi, kembali absorpsi diserap. Di mana? Terjadi di tubulus contortus proximal yang ada di B ini. Jadi jawabannya adalah B. Sekarang kita lanjutkan soal selanjutnya ya. Ini ada soal semacam ini. Di bawah ini urutan jalannya urin yang benar. Jadi setelah tadi pada slide sebelumnya tadi kan urin yang sesungguhnya hasil dari augmentasi di tubulus contortus distal itu kan akan dibawa ke tubulus pengumpul. Nah, coba perhatikan. Nah, di tubulus pengumpul ini, oke ya, di tubulus pengumpul itu kan berada pada ginjal, pada bagian medula ginjal. Kemudian dibawa ke pelvis renalis, ya, rongga ginjal, kemudian pelvis renalis ini. Pelvis renalis, kemudian dilanjutkan ke ureter, kemudian ke bladder. Bladder ini kantong urin atau vesika urinaria. Baru kalau sudah penuh ini, kemudian kita mempunyai hasrat untuk mengeluarkan urin, maka uretra akan mengeluarkan urin. Jadi urutannya adalah rongga ginjal, ureter, kemudian kantong urin, kemudian uretra. Ingat ya, jangan terbalik. Ureter, cara ngingatnya gampang. Kalau ngomong uretra, berarti mulutnya akan membuka. Kalau membuka berarti proses keluarnya. Jadi ingat, rongga ginjal, kemudian ureter, kantung kemih, kemudian uretra. Berarti jawabannya adalah ya, yang B ini. Oke, gampang kan?